Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ilham Mustafa dengan NIM A1C121015 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah agama 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman. Nah, untuk rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rukun Islam. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. 3, puasa. 4, zakat. Dan yang terakhir 5 itu haji. Nah, untuk rukun ihsan, menurut Dahlan Aziz dalam pengantar buku Akhlak Menggapai Makrifat yang dikutip Anna Nadia Abrar dalam buku Susila Wartawan Muslim, rukun ihsan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, beramal saleh. Nah, perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja. Rukun ihsan ini harus dilakukan dengan ikhlas sehingga bisa dicatat sebagai suatu ibadah. Yang kedua yaitu ada makrifat. Nah, ini adalah tahap di mana seseorang itu merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang beramal saleh. Salah satu cara agar seseorang bisa berada di tahap makrifat adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu yang 3, muraqabah, yaitu suatu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mengawasi, mendengar, serta mengetahui apapun yang dilakukannya. Nah, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu hati-hati dalam bertindak, bersikap, dan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, rukun ihsan ini juga dibagi menjadi 3 perkara. Yang pertama takwa, tawakal, dan yang terakhir adalah ikhlas. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Nah, untuk sifat wajib bagi Allah yaitu ada 20, di mana ada wujud artinya ada, kidam itu awal, bako kekal, mukofalatul lil khawadisi yaitu artinya berbeda dengan ciptaannya, qiyamuhu binafsihi itu dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun, wadaniyah artinya esa atau tunggal, kodrat artinya berkuasa atas segala sesuatu, irodat artinya berkehendak, ilmun yaitu maha mengetahui, kayat yaitu maha hidup, sama artinya maha mendengar, basar artinya maha melihat, kalam artinya berfirman, qadiran artinya berkuasa, muridan artinya berkehendak, aliman artinya mengetahui, hayan artinya hidup, samian artinya mendengar, basyiran artinya melihat, dan yang terakhir mutakaliman artinya berkata atau berfirman. Nah, untuk sifat mustahil bagi Allah, yaitu yang pertama ada Adam, artinya tiada, ada Hudud artinya baru, Fana artinya binasa, Mumasalatulil Khawadisi artinya menyerupai makhluknya, Kiyamuhu bigoirihi artinya berdiri dengan yang lain, Ta'adud artinya lebih dari satu, Ajizun artinya lemah, Karahah artinya terpaksa, Jahlun artinya bodoh, Mautun artinya mati, Samamun artinya tuli, Umyun artinya buta, Bukmun artinya bisu, Kauhun ajizan ya artinya zat yang lemah, Kaunuhu karihan yaitu artinya zat yang terpaksa, Kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh, Kaunuhu mayitan artinya zat yang mati, Kaunuhu as-sama artinya zat yang tuli, Kaunuhu amma yaitu artinya zat yang buta, dan yang terakhir yaitu Kaunuhu abkama yaitu zat yang bisu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Untuk sifat wajib bagi Rasul yaitu ada 4, di mana yang pertama sidik itu benar, amanah itu dapat dipercaya, tablik itu menyampaikan suatu perintah dan larangan, dan yang terakhir yaitu fatonah, yaitu artinya cerdas. Nah, untuk sifat mustahil sendiri bagi Rasul itu ada 4 juga. Yang pertama yaitu kizib atau berbohong atau berdusta. Kianat artinya bertentangan dengan janji,
al-kitman yaitu menyembunyikan suatu rahasia, dan yang terakhir yaitu al-baladah artinya bodoh. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bacakan bacaan sholat mayit dari awal sampai akhir. Nah, untuk yang pertama yaitu ada niat. Untuk niat yaitu sesuai dengan hati kita bahwa kita ingin melaksanakan sholat mayit tersebut. Yang kedua yaitu ada takbir pertama yaitu Allahu Akbar dan dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan selanjutnya yaitu ada takbir yaitu Allahu Akbar. Lalu ada selawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Lalu dilanjutkan dengan takbir yaitu Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan dengan bacaan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Lalu dilanjutkan dengan takbir yaitu Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan bacaan yang terakhir yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang terakhir yaitu ada mengucapkan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan keempat yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja itu merupakan pemahaman tentang suatu akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ahlu as-sunnah wal jamaah ini berasal dari 3 kata, yaitu yang pertama ada ahlun. Ahlun ini artinya keluarga, golongan, atau pengikut, dan komunitas. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada sunnah, yaitu segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga yaitu al-jamaah, yang artinya apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, lalu ada Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib. Nah, dari ketiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu golongan yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu jelaskan apa itu hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, agama Islam itu telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang suatu jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya, yaitu hidup dengan pengembangan ilmu ataupun tidak, hidup dengan ajaran Islam atau tidak, dan hidup dengan pengembangan ilmu yang didasari oleh ajaran Islam atau tidak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa ilmu tanpa iman itu akan bencana. Iman tanpa ilmu itu akan menjadi gelap. Nah, dengan demikian harus dilakukan suatu pengajian suatu fenomena alam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan alam dalam konteks mempertebal iman, takwa, dan sikap rohaniah kepada Allah SWT dengan berpijak pada suatu sejarah bagaimana kejayaan Islam dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pertengahan hingga sekarang, yaitu adalah merupakan hal tersebut merupakan berkesinambungan dengan suatu perubahan. Nah, Islam itu memandang ilmu pengetahuan sebagai suatu hal yang sangat penting. Nah, contohnya dalam mempelajari Al-Quran saja harus memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran dapat dicapai apabila seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan.
Bahkan dalam Al-Quran itu dianjurkan umat Islam untuk berpikir. Nah, ketika kita membuktikan suatu kebenaran dalam Islam, maka kita harus mempunyai ilmu pengetahuan dengan melalui proses berpikir tentunya. Nah, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.